Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan daring dari mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Jadi pada materi ini kita akan mencoba mempelajari tentang konsep dasar audit sistem informasi yang di dalamnya akan dijelaskan tentang pengertian, tujuan, tipe, pendekatan, dan standarisasi dari audit sistem informasi itu sendiri. Oke, selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Baik, jadi materi kali ini yaitu tentang konsep dasar di dalam audit sistem informasi itu akan dibagi menjadi 5 subbagian atau konten. Yang pertama kita akan melihat pengertian dari audit sistem informasi itu sendiri. Yang kedua kita akan melihat tujuan dari audit sistem informasi. Yang ketiga kita akan mencoba untuk mendefinisikan tipe-tipe dari audit sistem informasi. Untuk konten yang keempat kita akan mempelajari tentang pendekatan audit sistem informasi dan yang terakhir kita akan berdiskusi tentang standarisasi yang ada di dalam audit sistem informasi. Nah, oke, jadi kalau misalkan kita bisa lihat pada ilustrasi yang ada di sebelah kanan, itu tertera bagaimana suatu proses di dalam kegiatan audit sistem informasi. Audit sistem informasi itu sendiri dibagi menjadi beberapa langkah ya. Jadi di sini ada kegiatan pre-planning atau perencanaan dari kegiatan audit. Yang kedua adalah melakukan audit itu sendiri. Setelah didapatkan permasalahan di dalam organisasi, setelah selesai dilakukan audit, maka didapatkan permasalahan dari organisasi, maka kegiatan yang selanjutnya dilakukan adalah melaporkan tentang permasalahan tersebut. Baru setelah itu dilakukan kegiatan follow up, yang mana follow up ini kemungkinan akan dilakukan pencatatan terhadap aktivitas audit yang sudah dilaksanakan. Sedangkan deliverable atau setidaknya bisa dalam bentuk suatu dokumen yang dibutuhkan di dalam kegiatan audit SI ada dua. Yang pertama adalah audit charter, yang mana audit charter ini akan digunakan sebagai suatu dokumen untuk melakukan perencanaan audit, dan yang kedua adalah risk information yang bisa didapatkan melalui pelaksanaan sebuah proses yang disebut dengan risk assessment. Nah, oke, jadi kalau misalkan kita bisa melihat secara umum kegiatan audit itu adalah seperti tadi, dilakukan perencanaan audit, dilakukan audit, didapatkan laporan tentang permasalahan yang terjadi di dalam organisasi, dan berikutnya adalah melakukan tindak lanjut dari temuan yang sudah didapatkan dari hasil audit. Oke, sebelum kita membahas tentang konsep dasar dari audit sistem informasi dan juga tentang definisi dari audit sistem informasi, kita perlu melihat terlebih dahulu dokumentasi yang ada di dalam sebuah organisasi. Dokumentasi di dalam sebuah organisasi setidaknya kita kenal ada 4. Yang pertama adalah policy, yang kedua adalah standar, yang ketiga guideline, dan yang keempat adalah prosedur. Nah, sekarang apa yang disebut dengan sebuah dokumentasi? Dokumentasi di dalam organisasi itu merupakan suatu cara tertulis agar kegiatan operasional yang ada di dalam suatu organisasi bisa dikendalikan aktivitasnya. Kalau misalkan kegiatan operasional itu sudah bisa dikendalikan aktivitasnya, maka harapannya adalah aktivitas yang ada di dalam organisasi itu akan bisa memiliki atau akan bisa dijalankan secara konsisten. Sehingga ketika sudah bisa dilakukan secara konsisten, maka harapannya adalah organisasi akan memiliki pengalaman di dalam mengerjakan kegiatan atau aktivitas yang ada, sehingga hasilnya akan mengalami perbaikan secara terus-menerus. Nah, itu yang dimaksud dengan sebuah dokumentasi serta tujuan kenapa dokumentasi harus ada di dalam sebuah organisasi. Nah, dokumentasi sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah policy, atau yang disebut dengan goals. Apa yang dimaksud dengan policy? Policy merupakan dokumen level tinggi yang dirumuskan secara singkat dan berisi pengendalian secara umum untuk tujuan yang lebih spesifik. Biasanya policy itu terdiri dari beberapa halaman saja. Nah, policy ini itu dihasilkan oleh manajemen tingkat tinggi yang ada di dalam sebuah organisasi yang tujuannya adalah untuk mengatur seluruh kegiatan yang ada di dalam suatu perusahaan. Yang kedua adalah suatu standar. Standar ini merupakan suatu dokumen level menengah yang digunakan oleh manajer tingkat menengah sebagai ukuran atau patokan utama untuk pemenuhan dari policy atau aturan yang telah disahkan.
Salah satu ciri dari suatu standar itu adalah tidak mengandung suatu workflow atau urutan langkah di dalam mengerjakan suatu kegiatan. Jadi di sini standar memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, standar digunakan oleh manajer tingkat menengah. Di dalamnya terdapat ukuran-ukuran atau patokan utama yang merepresentasikan aturan atau yang mendefinisikan secara lebih detail aturan-aturan yang sudah disepakati atau policy yang sudah disepakati oleh manajer pada tingkat tinggi atau manajer pada level yang tinggi di dalam sebuah organisasi. Yang ketiga adalah guidelines. Nah, apa yang dimaksud dengan guidelines? Guidelines di sini adalah dokumen level bawah atau level operasional yang berisi tentang petunjuk-petunjuk terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh staf di dalam organisasi sehingga bisa memenuhi kebutuhan pengguna. Itu yang disebut dengan guidelines. Guidelines di sini memiliki beberapa ciri. Yang pertama adalah tidak memberikan suatu solusi konkret. Yang kedua adalah solusi tersebut karena tidak bisa atau karena dokumen ini tidak merepresentasikan solusi secara konkret, maka solusi itu harus dirumuskan sendiri oleh penggunanya. Yang keempat adalah suatu prosedur. Apa yang dimaksud dengan prosedur? Prosedur adalah dokumen level bawah atau dokumen operasional yang bisa digunakan oleh manajer level bawah atau manajer operasional. Di dalam dokumen ini terdapat alur kerja atau workflow yang mengatur langkah-langkah di dalam mencapai target minimum yang sudah didefinisikan pada suatu standar. Nah, itu yang disebut dengan dokumentasi yang ada di dalam sebuah organisasi, yaitu policy, standar, guideline, dan juga tentang prosedur. Oke, untuk berikutnya kita akan membahas tentang konsep dasar kegiatan audit. Di sini kegiatan audit itu berupa kajian ulang atau review terkait hal-hal yang sudah terjadi di dalam sebuah organisasi. Jadi di sini audit itu merupakan review terkait apa yang sudah dilakukan di dalam sebuah organisasi. Ada setidaknya dua partisipan di dalam pelaksanaan kegiatan audit ini. Yang pertama adalah auditor dan yang kedua adalah auditi. Auditor itu siapa? Auditor adalah orang atau pihak yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan aktivitas audit. Untuk melakukan aktivitas audit itu adalah auditor. Sedangkan auditi itu adalah pihak yang mana pihak ini dapat diterjemahkan sebagai sekumpulan orang atau sebuah organisasi yang menjadi objek dari kegiatan audit. Perlu kita perhatikan bahwa ternyata ada perbedaan peran antara auditor dan auditi. Ada perbedaan tanggung jawab juga dari auditor dan auditi. Auditi di sini direpresentasikan sebagai pihak manajemen, yang mana di dalam pihak manajemen ada tuntutan manajemen yang harus dipenuhi. Sedangkan tuntutan manajemen yang harus dipenuhi itu bisa dilakukan analisis apakah di dalam pelaksanaannya itu sudah memenuhi tuntutan yang ada melalui aktivitas audit yang dilakukan oleh auditor. Yang mana di dalam organisasi auditor bertugas untuk melakukan setidaknya ada 4 hal. Yang pertama adalah merencanakan audit, yang kedua adalah mengumpulkan barang bukti, menguji barang bukti, dan yang terakhir adalah melaporkan hasil audit. Nah, jadi di sini auditor akan mencoba untuk mengevaluasi di dalam kegiatan audit, yaitu untuk merencanakan audit, mengumpulkan barang bukti, menguji barang bukti, dan melaporkan hasil audit. Jadi ini ya, jadi ada deskripsi yang bisa dibaca di dalam slide bahwa auditor bertugas untuk mengikuti proses audit, menyajikan kriteria audit, mengumpulkan evidence atau yang disebut dengan barang bukti audit, serta merumuskan rekomendasi yang bersifat independen atau objektif bagi organisasi. Oke, jadi itu dua peran yang harus ada di dalam kegiatan audit. Yang pertama adalah auditor dan auditi, serta konsep bahwa audit itu merupakan aktivitas review untuk melihat hal-hal yang telah terjadi di dalam sebuah organisasi. Oke, jadi untuk selanjutnya kita akan memahami tentang pengertian atau definisi dari audit sistem informasi. Jadi definisi dari audit sistem informasi itu adalah pemeriksaan arsip yang dilakukan secara sistematis
oleh auditor yang terkualifikasi atau yang memiliki kualifikasi tertentu dan independen. Nah, kegiatan audit ini itu memiliki suatu sifat yang sistematis. Artinya adalah kegiatan audit itu melalui proses yang dilakukan secara formal. Nah, apa yang dimaksud dengan proses yang formal? Yang arti dari suatu proses yang formal di sini adalah terdapat aktivitas analisis, yang kedua adalah adanya pengujian barang bukti atau evidence, serta yang terakhir adalah konfirmasi temuan ketika ditemukan permasalahan pada sebuah organisasi. Sehingga harapannya adalah di dalam aktivitas audit itu akan menghasilkan suatu laporan yang akan menjadi suatu bukti untuk kebenaran temuan yang sudah didapatkan oleh auditor. Apa yang dimaksud dengan temuan? Yang dimaksud dengan temuan adalah suatu permasalahan yang muncul dari organisasi atau yang muncul di dalam organisasi yang didapatkan oleh auditor berdasarkan asesmen atau penilaian terhadap aktivitas yang sudah dilakukan di dalam sebuah perusahaan. Oke, jadi itu merupakan pengertian dari audit sistem informasi. Oke, sekarang muncul suatu pertanyaan, apa perbedaan antara audit dengan penilaian atau yang disebut dengan asesmen? Mana yang lebih formal antara audit dan asesmen? Oke, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kita akan mencoba untuk melihat diagram yang bisa merepresentasikan ilustrasi dari audit dan asesmen pada slide berikutnya. Oke, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kita akan membahas tentang perbedaan atau karakteristik dari audit dan apa perbedaan dengan penilaian atau asesmen. Ya, jadi kalau misalkan kita bisa lihat dari ilustrasi yang ada di slide di sini, penilaian itu adalah untuk menentukan atau setidaknya ketika asesor itu ingin melakukan suatu kegiatan penilaian, maka asesor itu harus mendasari kegiatan tersebut berdasarkan kriteria tertentu yang mana dilihat berdasarkan dari kebutuhan serta harapan yang diinginkan untuk bisa dinilai. Selanjutnya, di sini kita bisa melihat bahwa kegiatan pengukuran itu ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pengukuran secara kuantitatif dan pengukuran atau penilaian secara kualitatif. Yang mana di sini pengukuran itu digunakan untuk melihat performa dari suatu organisasi melalui kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi di dalam mengukur sesuatu. Nah, oke, jadi untuk selanjutnya melalui kegiatan penilaian, maka penilaian ini dilakukan untuk melihat apakah barang bukti itu sudah merepresentasikan keadaan saat ini yang terjadi di dalam sebuah organisasi, sehingga didapatkan kalau misalkan terjadi kecocokan, maka selanjutnya kegiatan penilaian itu akan menghasilkan nilai yang sesuai. Ketika didapatkan ketidakcocokan dari barang bukti yang sudah disediakan oleh organisasi, maka selanjutnya dianalisis ketidakcocokan tersebut akan menjadi suatu temuan selanjutnya. Yang mana di sini hasil analisis akan memberikan atau menjadi suatu keputusan. Kegiatan penilaian, analisis, dan terakhir adalah pengambilan keputusan itu merupakan aktivitas evaluasi untuk melihat keadaan saat ini di dalam suatu organisasi, yang mana evaluasi untuk melihat keadaan saat ini di dalam suatu organisasi itu disebut sebagai suatu aktivitas audit. Nah, kegiatan penilaian ini tujuannya adalah untuk memenuhi pengendalian internal yang ada di dalam suatu organisasi, yaitu menjamin bahwa dokumentasi tujuan itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. Sehingga pengendalian internal itu masuk ke dalam ranah manajemen TI, yang mana manajemen TI itu dilakukan dengan tujuan untuk mengelola aktivitas saat ini yang ada di dalam suatu organisasi. Manajemen TI itu sendiri ada di dalam suatu lingkup, yaitu tata kelola teknologi informasi. Nah, kenapa sih yang namanya suatu pengendalian internal itu dibutuhkan? Karena memiliki beberapa tujuan tertentu. Pengendalian internal dilakukan di dalam organisasi dengan tujuan setidaknya ada 3. Yang pertama adalah untuk preventif atau mencegah terjadinya suatu permasalahan yang muncul di dalam organisasi. Yang kedua adalah detect, yang artinya adalah mendeteksi permasalahan
yang mungkin bisa muncul di dalam sebuah organisasi atau di dalam pelaksanaan kegiatan pada suatu organisasi. Dan yang terakhir adalah korektif, yaitu melakukan perbaikan ketika permasalahan itu sudah terjadi. Nah, tujuan yaitu preventif, detektif, dan korektif itu bisa dilakukan di dalam suatu fungsi administratif, fungsi teknis, maupun fungsi fisikal yang ada pada sebuah organisasi. Sehingga kalau misalkan kita bisa lihat, bisa direpresentasikan ke dalam bentuk metrik seperti yang sudah dijelaskan atau yang sudah tertera pada slide. Oke, jadi itu merupakan penggambaran secara generik atau penggambaran secara umum tentang audit, evaluasi, dan penilaian. Oke, jadi sudah kita bahas tadi tentang konsep dasar dari audit sistem informasi. Selanjutnya kita juga sudah bahas tentang definisi dari audit sistem informasi itu sendiri, serta melihat keterkaitan antara audit sistem informasi, penilaian, evaluasi, dan juga tata kelola dan manajemen TI atau manajemen sistem informasi pada sebuah organisasi. Oke, jadi untuk berikutnya pada bagian yang kedua kita akan membahas tentang tipe dari audit sistem informasi.